Makanya hal-hal yang terkadang dianggap remeh ketika dia terus beristiqamah, terus melakukan kebaikan tersebut, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seseorang yang beramal dengan amal yang besar tapi sekali dia beramal berhenti. Kemudian dia tidak beramal lagi di kemudian harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah di pertemuan pertama setelah kita melewati bulan Ramadan, di kajian pertama yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Jemaah sekalian, di malam hari ini kita membawakan tema istiqamah setelah Ramadan meninggalkan kita. Tema yang sangat penting jemaah sekalian, karena kondisi sebagian kaum muslimin ketika mereka bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, terkadang semangat itu hilang di hari pertama ketika Ramadan meninggalkan kita. Ketika seseorang di bulan Ramadan dia rajin melakukan tarawih, ketika hari demi hari, malam demi malam dia lakukan tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Ketika memasuki 1 Syawal berhenti, tidak ada lagi salat malam. Maka ini juga perlu untuk kita evaluasi kembali tentang hal tersebut. Di bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran. Ketika Ramadan sudah lewat di hari pertama masuk tanggal 1 Syawal, maka di saat itu pula berhenti pula dalam bacaan Al-Quran kita. Dan amal-amal yang lain pun demikian. Oleh karena itu, maka para ulama menuliskan beberapa risalah dan juga menyampaikan beberapa nasihat terkait tentang pentingnya kita menjaga keistiqomahan kita walaupun Ramadan sudah lewat meninggalkan kita. Renungan pertama yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian, ketika kita beribadah di bulan Ramadan, maka pertanyaannya, kita itu beribadah untuk siapa? Apakah untuk Allah ataukah untuk bulan Ramadan? Kalau kita beribadah di bulan Ramadan, niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan selain bulan Ramadan, maka kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan, maka dia adalah zat yang sama yang kita ibadahi di luar Ramadan juga. Lantas apa yang membuat kita membeda-bedakan? Kenapa kita melakukan hanya di Ramadan saja, kemudian di luar Ramadan kita tidak melakukannya? Maka kita butuh mengevaluasi kembali berkaitan dengan masalah ini. Yang kedua jemaah sekalian, renungan yang kedua, para ulama mengatakan ciri ketika amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu cirinya? Cirinya adalah ketika Allah mudahkan baginya untuk beramal dengan amal-amal yang seterusnya. Berarti kalau kita di bulan Ramadan beramal, setelah lewat Ramadan kemudian kita meninggalkan amal tersebut, hati-hati. Jangan-jangan ini tanda-tanda kalau amal kita di bulan Ramadan tidak diterima sisi Allah. Buktinya apa? Amal yang baik tersebut tidak melahirkan amal-amal berikutnya. Makanya pentingnya kita menjaga keistiqomahan kita pasca bulan Ramadan. Oleh karena itu jemaah sekalian, hari ini kita akan bawakan beberapa dalil yang disebutkan dan dituliskan oleh para ulama kita berkaitan dengan masalah ini. Nah, kita renungkan yang pertama adalah ayat Al-Quran dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Ayat terkait dengan apa? Keistiqomahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah
yaitu sesungguhnya orang-orang yang dia mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Maka ucapan pengakuan kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhannya ini menunjukkan apa? Kalimat tauhid, mengakui adalah Allah pencipta kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengabulkan setiap doa-doa kita, yang mendatangkan manfaat kepada kita, yang menghilangkan madarat dari kita, menyembuhkan setiap penyakit-penyakit kita, menghilangkan setiap kesulitan-kesulitan kita. Dan kita juga mengakui Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Ini adalah pernyataan, pengakuan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Dan juga mengakui kalau Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Ini menunjukkan apa? Tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan kalau Rabb kami adalah Allah, setelah itu apakah cukup? Tidak demikian. Kemudian Allah mengatakan tsummastaqamu. Kemudian mereka beristiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan. Yang artinya apa? Artinya mirip dengan ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam setiap sholat kita. Ketika kita mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ini kata dasar yang sama dengan istiqamah. Dan di dalam surat Al-Fatihah mustaqim diterjemahkan apa? Jalan yang lurus. Nah, istiqamah itu adalah seseorang yang dia lurus, tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri. Ketika dia melakukan kebaikan terus, dia tidak berhenti dan lurus sampai pada tujuan. Kapan tujuan akhir kita? Ketika maut menjemput kita. Makanya tidak aneh ketika sebagian di antara para sahabat seperti yang dikatakan oleh Mujahid ketika menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, maka Mujahid mengatakan yang dimaksudkan dengan tsumma istaqamu adalah falam yusyriku hatta matu, yaitu orang yang tidak mempersekutukan Allah sejak dia meyakini kalau Tuhannya adalah Allah, kemudian dia terus dalam keadaan keimanan sampai dia wafat, maka itulah yang dikatakan orang yang istiqamah. Maka dikatakan istiqamah adalah seseorang yang terus bertauhid sampai dia wafat, maka ini adalah orang yang istiqamah. Nah, terkait dengan ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang yang istiqamah ini mendapatkan beberapa keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan datang kepada orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah sampai kematiannya tiba. Maka datanglah malaikat. Kapan datang malaikat? Dikatakan oleh para ulama mufassirin dalam buku-buku tafsir yang dituliskan oleh para ulama, datangnya malaikat adalah ketika seseorang mendekati ajalnya. Maka datanglah malaikat tersebut kepada orang tersebut, kemudian dia akan mengatakan, ketika malaikat ini datang kepada orang yang istiqamah ini, kemudian malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Maka janganlah engkau merasa khawatir dan janganlah engkau merasa sedih. Tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Wa absyiru bil jannah, dan terimalah kabar gembira berupa apa? Surga. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih, dan telah dikabarkan surga baginya allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang telah dijanjikan bagi kalian. Maka malaikat datang kepada orang yang istiqomah ini mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Dan para ulama menafsirkan ketika malaikat mengatakan alla takhafu, apa yang dimaksudkan? Jangan khawatir. Jangan khawatirkan dengan masa depan, yaitu kehidupan setelah kematian, yaitu negeri akhirat. Jangan khawatirkan dengan akhirat. Kenapa? Karena surga sudah dijanjikan bagi orang yang istiqomah. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Bersedih apa yang dimaksudkan? Janganlah bersedih dengan masa lalu yang dia tinggalkan, yaitu berupa anaknya, istrinya, hartanya, semua hal yang dia tinggalkan di dunia. Jangan khawatir, karena Allah akan gantikan semua itu dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Makanya kabar gembira yang didatangkan oleh malaikat kepada orang yang istiqamah, maka dikabarkan kalau tidak perlu khawatir untuk kehidupan di akhirat dan tidak perlu bersedih dengan apa yang ditinggalkan di dunia,
karena Allah akan gantikan semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang besar bagi seseorang yang bisa istiqamah dalam tauhid dan dibuktikan dengan amal-amal salehnya. Kemudian juga para ulama mengatakan, ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa terkait dengan keutamaan istiqomah. Sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah agar kita bisa istiqomah, disebutkan oleh para ulama, dan ini masyhur perkataannya, dikatakan apa? Annal karamata luzumul istiqamah. Bahwasanya sebaik-baiknya karamah adalah ketika seseorang terus berada dalam keistiqomahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu karamah? Karomah itu bukan merek mie instan ya. Tapi karomah ini berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan pada sesuatu yang khawariqul adah. Dalam bahasan akidah itu akan ada pembahasan ini. Itu pembahasan karomah itu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia secara umum. Seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berkhutbah, kemudian tiba-tiba memerintahkan untuk naik ke atas bukit padahal beliau sedang berkhutbah. Seakan-akan beliau sedang memerintahkan pasukan untuk naik ke atas bukit, dan pada saat itu memang ada pasukan kaum muslimin yang diutus ke tempat yang lainnya untuk berdakwah, memerangi orang-orang musyrikin agar mereka bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian Umar mengatakan, naiklah ke atas bukit. Nah, setelah itu kemudian beberapa waktu berselang, kemudian datanglah sekelompok para sahabat pulang dari medan perang. Kemudian mereka menceritakan tentang kondisi yang terjadi pada saat itu ketika terjadi peperangan dan kaum muslimin hampir saja terdesak. Kemudian terdengarlah perintah Umar bin Khattab untuk memerintahkan naik ke atas bukit. Terdengar tanpa menggunakan handphone, tanpa menggunakan media sosial, tanpa menggunakan apapun, tapi bisa sampai kepada mereka. Nah, ini yang dikatakan apa? Karomah. Sesuatu yang menakjubkan di luar adat kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada sebagian orang. Dan karomah ini jamaah sekalian adalah sesuatu yang Allah berikan pertolongan kepada hambanya dan tidak bisa dipelajari. Gak ada ilmu karomah, gimana caranya supaya mendapatkan karomah, gak bisa. Umar bin Khattab tidak belajar secara khusus tentang hal tersebut. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, juga terkadang terjadi juga di kalangan tabi'in. Yang terjadi ada karomah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kalau kepada para nabi namanya apa? Mukjizat. Mukjizat. Jadi kepada para nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya mukjizat. Tapi kepada selain nabi itu namanya apa? Karomah. Mungkin ada orang yang bisa berjalan di atas air, bisa jadi. Ada orang yang bisa terbang misalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa saja. Ada hal-hal yang di luar kebiasaan manusia secara umum, tapi Allah berikan kepada sebagian hambanya yang hal tersebut tidak bisa untuk diulangi dan tidak bisa dipelajari, dan ini bentuk pertolongan Allah. Ini namanya apa? Karomah. Nah, sebagian orang yang dengan keawaman mereka mencari-cari karomah tersebut. Gimana caranya supaya bisa karomah? Kemudian mereka mencari-cari cara supaya benda tajam tidak bisa mengenai tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, ini bukan karomah yang demikian ya sekalian. Nah, karomah ini, sesuatu yang menakjubkan ini sebetulnya adalah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan karomah yang terbaik. Dan para ulama mengatakan adalah wa annal karamata luzumul istiqamah, dan sebaik-baiknya karomah adalah ketika seseorang diberikan oleh Allah kemampuan untuk istiqamah dalam kebaikan. Maka itu karomah yang sesungguhnya, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita usahakan. Makanya orang-orang yang dia terus istiqamah dalam kebaikan, maka ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karomah, yaitu diberikan keistiqomahan untuk selalu berada dalam kebaikan. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama tentang keutamaan-keutamaan istiqamah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keistiqomahan tersebut. Langkah apa yang kita lakukan agar kita bisa menempuh jalan, agar kita bisa istiqamah walaupun Ramadan sudah tidak lagi membersamai kita, tapi kita bisa menjaga keistiqomahan tersebut dengan melakukan amal-amal saleh dan juga keimanan yang kita jaga sebagaimana yang terjadi ketika kita berada di bulan Ramadan.
Apa itu? Yang pertama disebutkan oleh para ulama dengan susunan yang bermacam-macam. Tapi saya susunkan berdasarkan hal yang lebih mudah untuk bisa kita hafalkan. Yang pertama dikatakan oleh para ulama, agar seseorang bisa istiqamah, maka hendaklah dia menjaga keikhlasan dia, menjaga keimanan dan keikhlasan dia ketika dia beramal. Apa hubungannya keikhlasan dengan keistiqomahan? Apakah ada hubungannya? Ada, sangat erat sekali hubungannya. Seseorang yang tidak ikhlas ketika beramal, jemaah sekalian, maka dia akan sangat mudah untuk hilang keistiqomahan. Kenapa demikian? Karena seseorang yang beramal bukan karena Allah, pasti dia beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk bisa mendapatkan pujian manusia? Apakah bisa mendapatkan penghargaan dari manusia dan lain sebagainya? Maka dia beramal tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai di hadapan manusia. Sekarang yang jadi masalah ketika manusia ini tidak ada dan tidak memperhatikannya, maka orang-orang yang tidak memiliki keikhlasan dia berhenti dalam beramal. Maka orang-orang yang tidak ikhlas, dia beramal ketika dilihat orang-orang, dia senang ketika amal solehnya dipuji oleh orang, dia bersedih ketika orang tidak memuji kebaikannya. Setelah berbuat baik nggak ada orang yang memujinya, tidak ada orang yang memperhatikannya, dia bersedih dengan itu, dan dia berhenti beramal ketika orang tidak lagi melihatnya. Nah, ini ciri-ciri kalau kehilangan keikhlasan. Sedangkan orang yang ikhlas, jemaah sekalian, sebagaimana yang Allah perintahkan keikhlasan ini, salah satunya dalam surat apa? Surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umir." Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan ketika dia menjalankan agama ini, menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang ikhlas, dia memiliki ciri. Apa cirinya? Pandangan manusia sudah tidak lagi menjadi prioritas baginya. Kualitas ibadah yang dia lakukan, baik dilihat manusia ataupun tidak dilihat manusia, baik dipuji oleh manusia atau tidak ada yang memujinya, dia tetap terus berjalan melakukan ibadah tersebut. Bahkan kalau kita lihat yang dikatakan oleh para ulama, ciri seseorang terjaga keikhlasannya adalah ketika seseorang tersebut menjaga amal solehnya ketika orang tidak melihat, itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dia lakukan amal soleh ketika banyak orang yang melihatnya. Makanya kita, jemaah sekalian, coba kita introspeksi diri kita. Dari sekian amal soleh yang kita lakukan, berapa persen dari amal soleh tersebut yang kita lakukan tanpa dilihat oleh manusia? Ketika kita bersendirian, kita beramal soleh. Ketika tidak ada yang melihat, kita beramal soleh. Berapa banyak jumlahnya amal soleh yang tidak nampak di hadapan manusia dengan amal soleh yang kita lakukan dan nampak di hadapan manusia? Jika jumlahnya lebih sedikit, maka kita harus mulai pertanyakan diri kita. Niat kita beramal soleh itu untuk apa? Apakah untuk mendapatkan pujian dari manusia hingga jumlah amal soleh yang kita tampakkan di hadapan manusia lebih banyak dibandingkan amal soleh yang kita sembunyikan? Hanya kita dengan Allah saja. Hanya kita melakukan tanpa dilihat oleh manusia yang lainnya, tapi kita terus menjaga kualitas walaupun ada orang atau tidak ada orang yang melihatnya. Ada ataupun tidak ada yang melihatnya, kualitasnya tetap dijaga. Makanya kalau kita suatu ketika kita sholat sunnah di masjid, sholat sunnah ba'diyah misalkan, atau qobliyah, atau tahiyatul masjid, yang ketika kita sholat tersebut, kita tumakninah sholatnya. Ketika kita sholat di masjid, kita tumakninah sholatnya. Dan ternyata kualitasnya berbeda ketika kita sholat sunnah di rumah kita. Misalkan kita sholat ba'dal isya, kita tidak sempat ba'dal isya di masjid. Kemudian kita pulang ke rumah, kemudian kita melakukan sholat ba'dal isya di rumah. Nah sekarang pertanyaan, kualitasnya sama atau tidak? Ketika kita sholat di masjid dengan banyaknya orang di masjid tersebut menyaksikan ketika kita sholat, dengan sholat kita di rumah. Terkadang sebagian orang, jemaah sekalian, ketika dia berada di tempat umum, di tempat yang dilihat oleh orang, dia sangat tertib sekali ketika sholatnya, sangat tumakninah sekali sholatnya. Berdirinya bisa lama, kemudian rukuknya tumakninah, ketika berdirinya dia tumakninah, ketika sujudnya dia tumakninah, terus setiap gerakan dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika dia sendirian, apa yang terjadi? Gerakan belum selesai, bacaan belum selesai, dia sudah ruku. Sambil ruku itu, dia bangkit dari ruku, padahal bacaan ruku belum beres. Balap-balap antara bacaan dengan gerakan.
Kemudian dia sujud belum selesai, kemudian dia duduk ingin cepat-cepat menyelesaikan ibadah. Ketika dia sendirian kualitasnya tidak lebih baik dibandingkan ketika dilihat oleh orang, mulailah kita harus pertanyakan diri kita. Apakah kita beribadah benar-benar ikhlas karena Allah? Kita ketika beribadah baik tersebut disebabkan karena betul ikhlas karena Allah, ataukah karena ada manusia yang lain? Kita malu kalau sholat ngebut di masjid, tapi kalau di rumah nggak ada yang lihat, nggak masalah, sholatnya cepet-cepet saja. Bahkan ketika di masjid terkadang kita melakukan sholat sunnah itu dengan bacaan-bacaan yang agak panjang. Ketika di rumah bacaannya yang terpendek. Biasanya surat apa yang paling favorit? Surat Al-Ikhlas. Ya, itu pendek-pendek. Ketika dia sendirian itu membaca yang pendek, kemudian cepat ibadahnya. Maka jika demikian kita harus pertanyakan kembali, benarkah kita beribadah ikhlas karena Allah, ataukah kita hanya beribadah dengan cara yang terbaik ketika dilihat oleh manusia? Jika demikian, maka kita harus perhatikan kembali dan perbaiki kembali niat kita. Maka cara kita untuk istiqamah adalah jaga niat ikhlas kita, karena orang yang ikhlas dia akan terus beribadah kepada Allah, baik dilihat ataupun tidak dilihat oleh manusia, baik dipuji ataupun tidak dipuji oleh manusia. Maka ini yang pertama adalah menjaga keikhlasan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, yang kedua yang disebutkan oleh para ulama apa? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keistiqomahan kita itu bukan disebabkan karena hebatnya kita, bukan disebabkan karena baiknya kita, tapi kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dan memudahkan kita untuk istiqomah. Bahkan kalau kita lihat jemaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan dari istrinya Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah, ketika beliau menyaksikan Nabi SAW sering berdoa. Doanya dengan doa apa? Dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sering berdoa dengan doa tersebut. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, wahai engkau zat yang membolak-balikan hati, tsabit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah hatiku untuk tetap berada di atas agamamu. Maka ini doa yang sering dibacakan oleh Nabi SAW. Maka ketika ditanya kenapa beliau memperbanyak doa tersebut, maka Nabi SAW menyebutkan ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ihillahi. Maka sesungguhnya wahai Ummu Salamah, seseorang tersebut, hati seseorang itu adalah hati yang berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman syaa aqama, jika Allah berkehendak hati tersebut diberikan istiqamah, maka Allah akan berikan keistiqomahan tersebut. Wa man syaa azagha, dan barang siapa Allah berkehendak untuk membiarkan orang tersebut untuk tidak istiqamah, sampai kemudian dia condong kepada kemaksiatan, condong kepada kekufuran dan hilang keistiqomahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hal tersebut. Makanya hati seseorang itu dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi banyak berdoa kepada Allah untuk menetapkan hatinya berada dalam keistiqomahan, karena istiqomah itu bisa terjadi ketika Allah mengkehendakinya. Maka Nabi memperbanyak doa tersebut, yaitu dengan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Kemudian selain doa tersebut yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau memperbanyak doa. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang hasan. Ketika Mu'adz bin Jabal, beliau memperbanyak doa di waktu-waktu luangnya itu dengan membaca apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Beliau berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada hati kami. Nah, ini yang tadi disebutkan apa dalam ayat yang sebelumnya, yaitu orang yang mengatakan Rabbunallah, ketika dia meyakini Allah adalah Tuhannya, kemudian setelah itu apa?
beristiqamah, yaitu la tuzigh qulubana, tidak menjadikan hati itu condong kepada kesesatan. Maka ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami kasih sayangmu ya Allah, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Maka ini doa di antara doa-doa yang bisa kita panjatkan untuk bisa mendatangkan keistiqomahan. Oleh karena itu jamaah sekalian, boleh nggak doa dengan yang lain? Boleh. Menggunakan bahasa Indonesia misalkan, bahasa Sunda, meminta kepada Allah, ya Allah berikan keistiqomahan dalam hati saya. Dibolehkan atau tidak doa tersebut? Boleh. Karena doa ini doa masalah. Doa yang kita mohonkan kepada Allah, selama doa ini bukan di dalam sholat, maka kita boleh berdoa dengan menggunakan lafaz yang kita gunakan, kemudian menggunakan bahasa yang kita pahami, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya permintaan. Maka ini adalah doa yang dibolehkan, karena termasuk doa masalah, yaitu doa permohonan. Bahkan para ulama mengatakan ketika berdoa yang terbaik seperti apa doanya? Seperti ketika seorang anak kecil dia memohon-mohon kepada orang tuanya untuk diberikan sesuatu yang dia inginkan. Anak kecil kalau dia minta kepada orang tuanya, gimana caranya? Dia minta kepada orang tuanya sesuatu. Ketika belum diberi, dia minta terus, sampai terkadang anak ini sampai nangis meminta kepada orang tuanya agar diberikan apa yang diinginkannya. Nah, seorang hamba jemaah sekalian ketika meminta kepada Allah seharusnya lebih dari itu. Karena kebutuhan kita kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan anak kecil kepada orang tuanya. Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah sampai mencucurkan air matanya, sampai dia bersungguh-sungguh dalam berdoa supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu di antara sebab mustajabnya doa. Tapi jangan juga kita berdoa seperti yang viral di media sosial. Ketika di Ka'bah ada yang doa fulus. Beberapa tahun kemudian dilihat videonya jadi benghar ya. Jangan diikuti hal yang demikian. Karena berdoa itu yang terbaik adalah bukan hanya masalah urusan dunia. Bolehkah kita meminta kepada Allah untuk diberikan harta? Ya, boleh saja. Tapi jangan sampai justru kepentingan dunia, urusan dunia kita lebih mendominasi dalam doa-doa kita dibandingkan kebutuhan akhirat kita. Maka kita harus meminta kepada Allah dengan kebutuhan dunia kita dan juga kebutuhan akhirat kita. Termasuk apa? Meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Selain menjaga keikhlasan, juga yang kedua menjaga berusaha dengan memperbanyak doa. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan membiasakan amal tersebut. Walaupun bisa jadi jumlahnya sedikit, tapi kita terus melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan dawam terus menerus, wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi dia terus melakukan hal tersebut sampai akhir hayatnya. Jadi contohnya apa? Contohnya seperti yang dilakukan oleh Bilal, yang terkadang sebagian orang meremehkan. Kalau kita lihat dari sisi kemampuan, mampu nggak setiap kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Bilal? Bisa. Tapi masalahnya mau atau tidak? Bilal itu dia dikabarkan oleh Nabi SAW terompahnya terdengar di surga. Amal yang dia lakukan setelah dia masuk ke dalam Islam, apa yang beliau lakukan? Menjaga kesuciannya. Tidaklah dia berada dalam keadaan berhadas kecuali dia bersuci, baik di waktu sholat atau di luar waktu sholat. Ini amal yang pertama yang dilakukan oleh Bilal. Yang kedua adalah setelah dia berwudu, maka dia lakukan sholat. Setelah wudu itu melakukan sholat. Sholat yang disebutkan oleh para ulama sholat apa? Syukrul wudu. Dia menjaga kesuciannya, terus berwudu ketika batal walaupun di luar waktu sholat. Kemudian dia melaksanakan sholat setelah berwudu tersebut. Ini bayangkan dua amal ini, setiap kita bisa melakukannya? Pasti bisa. Air di kita melimpah banyak. Dimanapun kita berada akan mudah kita untuk mendapatkan air. Kalau kita batal wudu kita, kalau kita ingin berwudu tidak susah, mudah untuk kita akses. Kemudian sholat 2 rakaat atau sholat setelah wudu, apakah bisa? Bisa. Paling berapa waktu yang dihabiskan untuk sholat setelah berwudu? Cuman masalahnya kita mau atau tidak. Kalau kita bicara bisa, ya pasti bisa. Tapi mau atau tidak, nah ini yang jadi masalahnya.
Makanya hal-hal yang terkadang dianggap remeh ketika dia terus beristiqomah, terus melakukan kebaikan tersebut, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seseorang yang beramal dengan amal yang besar tapi sekali dia beramal berhenti. Kemudian dia tidak beramal lagi di kemudian harinya. Makanya yang ketiga adalah apa? Menjaga amal kita untuk terus kita lakukan, mendawamkan amal tersebut walaupun sedikit. Baik, kita jeda dulu dengan adzan Isya, setelah itu nanti kita lanjutkan sesaat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan sedikit ya sekalian. Kita berada di poin yang ketiga, itu agar kita bisa meraih keistiqomahan, maka yang pertama adalah menjaga niat ikhlas kita. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan keistiqomahan, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjaga amal kita walaupun sedikit tapi terus menerus. Sebagaimana di bulan Ramadan, seseorang bersemangat untuk melakukan salat malam, saum, baca Al-Quran dan lain-lain. Maka ketika dia sudah dimudahkan oleh Allah di bulan Ramadan, seperti saum misalkan, maka saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menunjukkan kalau kita itu mampu untuk bisa saum sebulan penuh, 29 ataupun 30 hari. Di tahun ini kita mendapatkan saum kita berapa? 30 hari. Ternyata kita mampu saum 30 hari, setiap hari kita saum sampai 30 hari kita mampu. Nah sekarang amal ini jangan sampai hilang teman sekalian. Maka lakukan saum-saum kita di bulan-bulan selain bulan Ramadan dengan menghidupkan saum-saum sunnah. Misalkan saum sunnah seperti apa? Saum Daud, sehari saum, sehari berbuka. Kalau kita tanya kepada diri kita, kuat nggak sih? Mampu nggak kita saum dengan menggunakan atau melakukan saum Daud? Ya mampu lah, Ramadan saja kita sebulan penuh bisa. Masa ini sebulan saum, sehari saum, sehari tidak? Berarti dalam satu bulan dia hanya melakukan setengahnya. Berarti kalau 30 hari dalam satu bulan, berarti 15 hari dia saum, 15 hari dia tidak saum. Sebulan penuh saja dia kuat, masa sih setengahnya nggak kuat? Kalau dia tidak mampu untuk saum, saum Daud, dia bisa lakukan saum yang lebih sedikit jumlahnya, saum Senin dan Kamis. Dalam satu pekan dia hanya melakukan 2 hari saja. Di bulan Ramadan setiap hari dia saum, masa satu pekan dia tidak kuat? Pasti bisa. Kalaupun tidak mampu, saum yang lebih sedikit lagi, sebulan 3 kali saja. Itu ketika berada di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, dan 15, Ayyamul Bir. Apakah kita bisa saum tersebut? Bisa. Cuman masalahnya mau atau tidak, itu sebenarnya masalahnya. Qiyamul Lail. Di bulan Ramadan kita sudah membuktikan bahwa kita bisa sholat malam setiap malamnya. Kita bisa setiap malam melakukan tarawih. Nah setelah lewat bulan Ramadan, masa sih kita dalam satu pekan gak ada sholat malamnya? Maka jaga terus, walaupun sedikit tidak masalah, tapi terus jaga keistiqomahan tersebut. Membaca Al-Quran, kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Setelah lewat bulan Ramadan, maka jaga amal tersebut. Mungkin tidak sebanyak ketika bulan Ramadan, tapi jangan pernah hentikan amalan tersebut. Ini cara untuk apa? Bisa mendapatkan keistiqomahan. Maka selain niat ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, kemudian juga memperbanyak doa kepada Allah. Yang ketiga adalah menjaga amal-amal kita agar kita senantiasa membiasakan amal tersebut dan menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang walaupun sedikit tapi dia lakukan terus-menerus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang besar kemudian dia lakukan sekali kemudian setelah itu dia tidak melakukannya. Ini 3 di antara cara-cara kita untuk bisa beristiqomah. Nah, sisanya selain itu maka ada tambahan-tambahan lain dari para ulama seperti menjaga pergaulan, bergaul dengan orang-orang yang saleh agar kita terjaga dan termotivasi untuk selalu istiqomah. Kemudian menuntut ilmu, karena dengan ilmu yang kita miliki kita bisa menjadikan diri kita termotivasi untuk istiqomah dan seterusnya. Maka itu semuanya terkait dengan salah satu di antara cara-cara kita agar bisa istiqomah. Itu saja yang disampaikan di pertemuan kita kali ini. Sisa waktu yang ada kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka dipersilakan. Alhamdulillah sudah kita dengarkan paparan kajian tema Istiqomah 19 Ramadan. Silakan barangkali ada pertanyaan dari para jemaah bisa langsung memakai. Silakan Pak.
redaksi doa terbaik itu adalah doa yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu ketika berdoa itu kita menjelaskan maksud dari doa itu dalam hati kita. Baik. Redaksi doa yang kita inginkan di dalam hati kita dengan bahasa yang kita pahami. Apakah hal demikian benar? Maka dilihat dari satu sisi, maka itu benar. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan doa-doa. Karena dalam Al-Quran itu kan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doa dari para nabi, orang-orang soleh dan seterusnya. Seperti misalkan apa? Doa meminta ampunan dari Allah setelah melakukan dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang kisah Adam alaihissalam. Kemudian Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa apa? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian doa-doa yang lain yang Allah kisahkan dalam Al-Quran ini menunjukkan adalah doa yang terbaik dari orang-orang terdahulu yang dia pernah berdoa dengan doa tersebut. Dikisahkan dalam Quran dan tidaklah doa tersebut dikisahkan kecuali doa ini mengandung kebaikan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita juga beberapa doa. Maka doa yang terbaik adalah dalam Quran dan juga dalam hadis, maka ini benar. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu maka kita berdoa dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah, maka ini adalah lafaz yang terbaik. Tetapi dalam kondisi yang lainnya, ketika seseorang tidak mengetahui doa apa yang harus dia panjatkan bahasa Arabnya, atau dalam Quran apa sih doanya, supaya saya punya keinginan supaya dijabah oleh Allah. Contoh misalkan, ada seseorang yang dia sudah menginginkan untuk mendapatkan pasangan. Dia berdoa kepada Allah ingin dapat pasangan. Terus dia cari doanya apa ya? Kalau dia belum dapatkan dalam Quran, kemudian dia belum dapatkan dalam hadis, apakah dia kemudian tidak berdoa? Tetap berdoa. Allah Maha mengetahui bahasa di antara bahasa-bahasa manusia, dan Allah mengetahui setiap doa baik yang diucapkan ataupun tidak diucapkan. Dengan bahasa apapun kita mengucapkan doa tersebut, maka ini adalah doa yang dibolehkan. Dan para ulama mengatakan doa itu kan ada dua. Doa yang mengandung ibadah, doa yang mengandung masalah. Doa yang mengandung dalam pokok atau dalam masalah ranah ibadah, maka kita tidak boleh menggantinya doa tersebut dengan doa yang lain. Bahkan menerjemahkannya pun tidak dibolehkan. Seperti contohnya apa? Doa istiftah. Ketika kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira atau membaca Allahumma ba'id baini, kita hanya terbatas doa-doa yang diajarkan dengan lafaz yang itu. Kita tidak boleh menggantinya dengan doa yang lain atau diterjemahkan. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini doa yang mengandung ibadah. Nah, yang kedua adalah doa yang mengandung masalah, permohonan. Nah, doa permohonan ini maka dibolehkan kita berdoa dengan lafaz yang mengandung lafaz dalam Quran, dalam hadis, dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa selain bahasa Arab. Maka ini dibolehkan. Baik diucapkan ataupun dia berdoa dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa asirul qaulakum aw ijharu bi. Maka sembunyikanlah ucapanmu atau engkau ucapkan dengan jahar. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi dalam dada-dada kita. Makanya ketika berdoa, maka doa yang kita panjatkan, kalau kita bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Arab. Kalau bisa tahu dari doa dalam Al-Quran, maka ucapkan doa dalam Al-Quran. Ketika disebutkan dalam hadis, maka berdoa dengan doa yang ada dalam hadis. Tapi kalau kita tidak menemukan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kita yang spesifik, maka kita boleh berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Sampai-sampai para sahabat ketika mereka putus tali sandalnya, mereka berdoa kepada Allah meminta untuk digantikan dengan yang lebih baik lagi. Maka dalam setiap kondisi yang kita dapatkan, maka kita berdoa dengan lafaz dalam Quran, lafaz dalam hadis, ataupun doa yang kita ucapkan dengan bahasa kita yang kita pahami, lebih spesifik lagi dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang urgent, maka hal tersebut dibolehkan ketika doa ini doa yang masalah, doa permohonan. Begitu, Allah a'lam. Bahkan sebagian para ulama ada yang mencukupkan ini. Sebetulnya kalau kita doa dengan satu doa sudah mencukupi semua kebutuhan doa kita. Apa itu? Doa yang dikatakan oleh sebagian orang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sudah lengkap semuanya. Ketika kita mengucapkan Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini. Berarti kebaikannya kebaikan apa? Seluruh kebaikan dunia sudah tercakup dalam doa ini. Wa fil akhirati hasanah, dan
kebaikan di dunia, di akhirat juga kita minta. Berarti semua kebaikan akhirat kita minta. Mulai dari kebaikan di alam kuburnya, ketika kita dihisab, ketika ada di mizan, dan seterusnya. Semua kebaikan akhirat kita minta. Dan kemudian dilengkapi dengan apa? Waqina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari azab neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu dengan doa ini, para ulama mengatakan cukup. Gak perlu kita dengan doa yang lain karena ini sudah mencakup semuanya. Tetapi dalam kondisi tertentu kadang ada keinginan dan doa yang kita inginkan yang membutuhkan untuk disampaikan secara spesifik. Makanya dalam kondisi-kondisi demikian boleh kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kita pahami dan maksud-maksud yang kita maksudkan untuk meminta kepada Allah. Begitu Allah. Silakan ya Pak, masih ada waktu 4 menit lagi. Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya pada saat sujud akhir atau fatihah akhir, karena beberapa yang menyarankan beberapa doa pada saat sujud akhir. Baik. Berdoa dengan doa selain bacaan Al-Quran, selain juga bacaan-bacaan salat, maka barulah kita boleh untuk melakukan hal tersebut. Nah, termasuk di dalamnya apa? Di dalam sujud. Sebenarnya sujudnya bukan sujud terakhir. Karena disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan seterusnya, beliau bersabda apa? Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fahuwa sajidun. Jarak terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia sujud. Dan Nabi mengatakan apa? Fa'akthiru du'a, maka perbanyaklah doa. Nah, terkait dengan teknis, doa apa yang dipanjatkan ketika sujud? Apakah boleh doa yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab, selain bahasa Quran, selain dalam hadis, selain dalam Quran? Boleh nggak kita doa di situ? Khilaf para ulama berkaitan dengan ini. Sebagian para ulama mengatakan doanya ya doa dalam Quran, doa dalam hadis. Sebagian para ulama mengatakan tidak harus dengan bahasa Arab pun tidak harus. Bahkan para ulama mengatakan ada bahasa yang selain bahasa Arab yang dibaca juga ketika sholat. Apa itu? Ibrahim. Ibrahim bahasa Arab atau bukan? Itu bahasa ajam. Bukan bahasa Arab, benar diserap oleh bahasa Arab. Makanya kata-kata Ibrahim itu termasuk nama yang apa? Ghair munsharif. Karena nama ajam, nama selain nama Arab. Makanya kalau kita membaca Ibrahim itu tidak ada Ibrahimi, yang ada itu Ibrahimu atau Ibrahima, tidak ada Ibrahimi. Nah, Ibrahim ini bukan bahasa Arab. Dan para ulama mengatakan dalam sholat kita ketika membaca tasyahud dan juga bersolawat, nama Ibrahim disebut di situ. Padahal itu bukan berasal dari bahasa Arab. Berarti ketika kita sujud ingin berdoa dengan doa apapun, dengan bahasa apapun, maka dibolehkan. Nah, sebagian ulama ada yang membolehkan dengan doa apapun dan bahasa apapun. Hanya yang perlu diperhatikan apa? Ketika kita sedang berdoa dalam sujud kita, maka perhatikan ketika dalam kondisi tertentu, yaitu apa? Sholat berjamaah. Kekeliruan sebagian kaum muslimin jamaah sekalian menerapkan dalil yang khusus, menerapkan dalil yang umum dalam kondisi yang khusus. Seperti tadi disebutkan oleh Nabi SAW, perbanyak doa ketika sujud. Tapi sujudnya kan gak disebutkan, ini sujud ketika sholat sendirian, atau sholat berjamaah, ataukah sholat wajib, ataukah sholat sunnah. Ini maknanya umum, mencakup umum. Tetapi nanti dalam kondisi yang khusus, yaitu ketika kita berjamaah, dan ketika kita sujud dan ingin berdoa, maka dalil khusus diterapkan dengan kekhususannya. Ketika berjamaah berarti yang diikuti siapa? Imam. Kalau imam sudah bangkit, jangan paksakan berlama-lama sujud. Ada sebagian orang yang terkadang, sebagian kaum muslimin, ketika dia memahami kalau sujud harus memperbanyak doa, tapi dia tidak tahu kalau ketika dia berjamaah harus ngikut imam. Kadang imamnya dia sudah duduk tahiyat akhir, makmumnya saya sujud terus. Maka ini menyelisih sabda Nabi SAW, yaitu apa? Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah. Fa idza raka'a farka'u. Ketika imam ruku maka rukulah, dan seterusnya begitu. Maka ketika kita menerapkan hadis berkaitan dengan doa dalam sujud kita, maka gunakanlah hadis tersebut ketika kita sholat sendirian dalam sholat-sholat sunnah kita. Jadi kalau misalkan dalam sholat malam kita berdoa sampai setengah jam berdoa dalam sujud kita, boleh atau tidak? Boleh, asal kuat. Asal kuat dan tong nundutan gitu. Setengah jam dia sujudnya, sebagian doa, sebagian lagi
Ya. Makanya ketika kita menerapkan hadis tersebut sesuai dengan porsinya. Ketika berjamaah tidak boleh kita menyelisih imam. Ketika imam sudah takbir untuk duduk tahiyat, maka kita langsung mengikuti gerakan imam tersebut. Makanya nanti ketika menerapkan hadis tersebut, maka perhatikanlah di mana kita menerapkannya. Termasuk ketika berada di tahiyat akhir sebelum salam, maka di situ juga dibolehkan kita berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan untuk segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan juga di situ. Tapi kembali tadi, kalau berada dalam keadaan berjamaah, maka dahulukan kita mengikuti imam. Jangan sampai kita disebabkan karena berdoa terlalu panjang kemudian kita menyelisihi apa yang dilakukan oleh imam. Begitu, Pak. Allah a'lam. Sudah cukup? Baik, alhamdulillah. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita sudah berada di akhir dari sesi kajian kita. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kajian ini dan semoga kita juga bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi, dan kita berharap semoga Allah melimpahkan kepada kita keistiqomahan, dan kita juga berharap semoga Allah menetapkan hati kita untuk terus berada di dalam kondisi bertauhid kepada Allah sampai Allah mewafatkan kita. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.